Dipimpin langsung Kapolres Sabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, tim gabungan menggerebek sebuah tempat judi di kawasan perumahan elit di Jalan Anjas Moro Raya, Kota Semarang. Penggerebekan yang dilakukan Sabtu dini hari berlangsung senyap tanpa melibatkan banyak personel. Operasi penggerebekan dilakukan usai pengintaian petugas dalam beberapa hari terakhir. Arena judi ini juga tidak terlihat masyarakat karena berada di dalam tempat hiburan. Bahkan untuk masuk ke dalam arena judi kasino yang beroperasi dari malam hingga pagi hari, pengelola menyiapkan beberapa jalur pintu tersendiri. Dari lokasi kami mengamankan beberapa alat permainan, kemudian ada uang senilai miliaran, kemudian ada admin, ada operator, semuanya tersebut. Untuk proses penyitaan barang bukti saat ini sedang dilakukan oleh anggota dari Polres Sabes. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan belasan orang yang diduga pelaku perjudian, peralatan judi serta uang tunai 1,2 miliar rupiah. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Anyus melaporkan. Tim Opsnal dan unit Tipiter Polres Majalengka membongkar sebuah rumah di daerah Parakan, Muncang, Sumedang, Jawa Barat yang memproduksi uang palsu dolar dan rupiah. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 4 orang pelaku, yakni Nur, warga Sumedang, Agus, warga Cianjur, Denny asal Bandung, dan Widodo dari Majalengka. Polisi juga menyita mesin pembuat uang palsu dan uang palsu dolar pecahan 50 dan 100 yang nilainya sekitar 2,5 miliar rupiah. Serta uang pecahan 50.000 dan 100.000 yang nilainya sekitar 30 juta rupiah. Kalau dilihat dari hasil itu 90% mirip, jadi kami kategorikan profesional. Kalau dari keterangan memang sengaja adanya pesanan dan juga dari orderan itu lalu mereka membuat uang palsu. Aparat kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan jika menemukan adanya peredaran uang palsu. Dari Majalengka, Muhammad Zeni Anyus melaporkan. Mendapat informasi adanya pesta narkoba, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah kamar hotel berbintang di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan tersangka seorang anggota DPRD Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti, 1 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur dan sebuah alat hisap sabu yang disimpan di balik sofa. Dalam pemeriksaan terungkap, tersangka menggelar pesta narkoba bersama 4 orang lainnya. Petugas pun mengamankan 2 orang rekan tersangka. Ketiganya merupakan anggota DPRD Kepulauan Mentawai periode 2024-2029 yang baru saja dilantik. Penangkapan 3 orang anggota DPRD ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang kontraktor yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu. Tim ada curiga dengan seorang laki-laki dengan gerak-geriknya, terus dibuntuti dari hotel berbintang tersebut sampai di TKP di Jalan Paragadang. Tim berhasil mengamankan pelaku atau tersangka tersebut. Ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu di badan tersangka. Tim juga berhasil menyita barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu dan alat hisap. Keempat tersangka kemudian digelandang ke Mapolresta Padang. Atas perbuatan, seluruh tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, setelah menjadi sandera selama kurang lebih 1,5 tahun, Kapten Pilot Philip Mark berhasil dibebaskan. Pembebasan pilot asal New Zealand tersebut tidak lepas dari upaya pendekatan lunak atau soft approach yang dilakukan Satgas Ops Damai Kartens 2024. Sejak 7 Februari 2023,
Kapten Pilot Philips Mark disandra KKB Egyanus Kogoya di wilayah Nduga. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk membebaskan Philips dengan mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat hingga keluarga dekat dari Egyanus Kogoya. Akhirnya setelah 1,5 tahun berupaya melalui pendekatan lunak atau soft approach, pilot maskapai Susi Air itu dapat dibebaskan. Pilot Philips dijemput tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024 di Kampung Yuguru, Distrik Mai Barok, Kabupaten Nduga, dan langsung diterbangkan ke Makobrimob Batalion B Timika. Pilot Philips Mark dibebaskan dalam kondisi sehat dan stabil. Pembebasan Philips Mark dengan soft approach yang dilakukan Satgas Damai Kartens 2024 penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban, baik dari aparat, masyarakat sipil, serta menjaga keselamatan pilot itu sendiri. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kecil kami yang selama ini telah melakukan komunikasi dengan pihak KKB Egyanus Kogoya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh gereja, sehingga pada hari ini kami berhasil menjemput pilot Philips Martin di daerah Yuguru, Kabupaten Nduga dengan menggunakan helikopter, dan saat ini untuk pilot Philips sudah berada di ruangan khusus untuk menjalani mitigasi kesehatan dan kondisi psikologisnya. Setelah beristirahat dan menjalani pemeriksaan medis dan psikis, Kapten Pilot Philips Mark langsung diterbangkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Dari Jayapura, Papua, Freddy Anyus melaporkan. Penyanderaan pilot asal Selandia Baru Philip Martens berlangsung sejak Februari 2023. Berikut jejak perjalanan penyanderaan sang pilot di tanah Papua. Pilot Susi Air Philip Martens disandra kelompok sayap OPM pimpinan Egyanus Kogoya pada 7 Februari 2023. Untuk membebaskan pilot Susi Air, pihak TNI langsung menggelar operasi penyelamatan. Bulan Mei 2023, sejumlah perwakilan gereja dan uskup di Jayapura menawarkan diri menjadi mediator dalam proses membebaskan pilot Susi Air, namun ditolak oleh pihak OPM. Selanjutnya pihak OPM bersikukuh meminta negosiasi langsung dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Bahkan pimpinan OPM Egyanus Kogoya mengancam menembak Philip jika pemerintah Indonesia menolak berdialog. Bulan Oktober 2023, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan tidak akan menggunakan operasi militer dalam upaya membebaskan pilot Philip. TNI mengedepankan negosiasi yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Bulan Agustus 2024, pihak OPM mengklaim telah menyepakati pembebasan pilot Susi Air. Keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan. Pada tanggal 21 September 2024, pilot Susi Air akhirnya dibebaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti, menyampaikan rasa syukurnya atas pembebasan Kapten Pilot Philip Martens dalam kondisi selamat. Susi menyebut pembebasan Philip melalui proses yang panjang dan melelahkan. Ucapan syukur atas pembebasan pilot Philip Mark disampaikan Susi Pujiastuti melalui video yang diunggah di media sosial. Susi mengaku telah melakukan percakapan dengan Philip melalui video call tidak lama setelah dibebaskan tim Satgas Ops Damai Kartens 2024. Menurut Susi, keberhasilan tersebut berkat soliditas yang tinggi antara TNI Polri dan tokoh masyarakat yang terus bekerja sama hingga berhasil membebaskan pilot Philip. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kementerian Dalam Negeri, dan TNI Polri atas segala upaya yang telah dilakukan untuk membebaskan Philip Mark dalam keadaan selamat.
Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir 1 tahun 6 bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Kapten Philip Martens telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya terhadap TNI Polri dan pihak-pihak lain yang turut andil dalam proses pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark. Presiden menjelaskan membebaskan Philip Mark melalui proses yang sangat panjang dan kesabaran. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang. Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Ini proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus, saya sangat mengapresiasi. Dan Seorang emak-emak di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan nyaris diamuk massa usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara pernikahan. Modusnya pelaku beraksi dengan berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Acara pernikahan di Desa Wiringtasi, Supa, Pindrang, Sulawesi Selatan yang awalnya berlangsung meriah berubah menjadi tegang saat pihak keluarga menemukan seorang emak-emak mencuri uang panai atau uang mahar senilai 10 juta rupiah. Karena geram, warga nyaris menghakimi pelaku. Beruntung polisi yang menerima laporan langsung mengamankan pelaku. Di hadapan polisi, emak-emak ini mengakui semua perbuatannya mencuri uang mahar yang disimpan di dalam kamar pengantin. Aksi ini dilakukan dengan memanfaatkan suasana pesta pernikahan yang sedang ramai dengan modus berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Aksinya terbongkar setelah seorang keluarga pengantin melihat pelaku mengambil sejumlah uang. Ya, jadi yang diduga tersangka S ini pernah melakukan di suatu tempat di daerah lain, tapi memang perempuan ini merasa bahwa kegiatannya itu tidak dilihat, tapi ternyata pada saat kejadian di sana ada salah satu keluarga yang melihat dan melaporkannya yang punya hajatan. Dari hasil pemeriksaan, mama ini ternyata sebelumnya sempat ditangkap dengan kasus yang sama. Namun karena pihak keluarga pengantin tidak melanjutkan pelaporan, pelaku pun dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Anyus melaporkan. 3 orang terduga pelaku pencurian sepeda motor diadang korbannya saat melintas di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski sempat berusaha kabur, pelaku akhirnya babak belur setelah tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. 3 pria yang sedang berboncengan sepeda motor di kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara tak menyangka akan dihentikan oleh korbannya. Mereka pun langsung panik dan lari tunggang langgang tak kala pria yang menghentikannya berteriak maling. Teriakan korban ini pun membuat warga sadar jika 3 orang tersebut merupakan kawanan pencuri motor. Seperti ada yang memberi komando, warga langsung mengejar para pelaku. Tak butuh waktu lama pelaku berhasil ditangkap dan berakhir babak belur dihakimi warga. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan ke Mapolsek Tanjung Priok. Jalan Mangga ya? Pelaku aksi koboi Pantura Demak kian viral karena menembak mobil hanya karena tidak bisa menyalip di Jalan Raya Trengguli Demak akhirnya tertangkap. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan komisaris sebuah perusahaan, sementara senjata yang digunakan berjenis Glock 17 yang dirancang untuk para profesional dan untuk keperluan militer serta penegak hukum. Penangkapan pelaku koboi Pantura ini terjadi di lampu merah Kancing, Kabupaten Kudus.
Pelaku diamankan saat berusaha kabur usai menembak mobil pengendara lain di kilometer 32 Demak Kudus atau lokasi penyempitan perbaikan jalan Pantura Trengguli Demak. Peristiwa tersebut sempat diambil oleh istri korban dan viral di media sosial. Dalam video tersebut juga tampak seorang pria yang mengemudikan minibus putih yang mengarahkan moncong pistol ke arah mobil perekam dari sebelah kiri. Tembakan tersebut mengarah ke ban mobil depan yang dikendarai korban hingga tembus. Dari hasil pemeriksaan, diketahui jika aksi tersebut dilakukan lantaran pelaku jengkel karena terjebak macet dan tidak bisa menyalip mobil korban dari bahu jalan. Dari pemeriksaan juga terungkap jika penembakan tersebut terjadi sebanyak 4 hingga 5 kali. Senjata yang digunakan pistol semi-otomatis jenis Glock 17 yang dirancang untuk para profesional. Senjata ini umumnya untuk keperluan militer serta penegak hukum. Karena emosi, sehingga pengendara mobil inisial S, pengendara mobil BRV inisial S mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan kepada mobil korban. Enggak awalnya kalau nembak sebelah kiri, jadi dia nembak sekali, terus baru ternyata mobil saya yang di ini yang Ibu sempat nggak khawatir atau cemas waktu itu? Waktu kan langsung suami video kan buat barang bukti ya, terus saya video. Rencananya polisi akan mengecek kondisi psikologis pelaku karena saat ditangkap pelaku sempat tersenyum-senyum. Akibat perbuatannya, pelaku terancam jeratan pasal tentang perusakan dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Meski pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat telah tertangkap, akan tetapi kasus ini masih menarik perhatian warga. Bahkan rumah kosong tempat persembunyian pelaku terus ramai dikunjungi warga yang penasaran. Inilah rekaman video amatir penangkapan IS pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di sebuah rumah kosong di daerah Padang Kebau, Kayu Taman, Kabupaten Padang Pariaman. Penangkapan berawal dari pengepungan warga yang curiga dengan keberadaan seseorang di dalam rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya. Warga merasa curiga, kemudian menghubungi pihak kepolisian dan akhirnya beramai-ramai menangkap seorang pria dari dalam rumah yang ternyata pelaku pembunuhan Nia Kurniasari. Tidak hanya membuat heboh, penangkapan IS ternyata menarik perhatian warga dari daerah sekitar. Mereka beramai-ramai mendatangi lokasi penangkapan IS. Bahkan ada pula warga yang datang bersama keluarganya, termasuk anak-anak. Namun masyarakat tidak dapat masuk ke dalam rumah lantaran sekeliling rumah telah dipasang polis line atau garis polisi. Selain itu sejumlah petugas kepolisian masih terlihat berjaga di lokasi. Waktu itu masyarakat tuh lagi duduk di sini memang mencari tersangka. Setelah itu datanglah yang megang kunci rumah ini minta tolong melihat rumah itu takut kemarin itu ada kejadian kehilangan sanyo. Jadi karena rumah ini udah seminggu nggak dibuka, jadi diminta tolonglah pemuda ini untuk membuka rumah ini. Dan kini IS tersangka pembunuhan dan ruda paksa terhadap gadis remaja penjual gorengan bernama Nia Kurniasari telah ditahan di Polres Padang Pariaman guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanu Sudibyo, hadiri penutupan pertandingan cabang olahraga e-sports pada PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Angela menilai e-sports merupakan bagian penting dalam industri game di Indonesia, serta menjadi ajang promosi game lokal yang mendunia. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo menghadiri penutupan cabang olahraga e-sport pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara di gedung MICC Medan Sumatera Utara. Kontingen DKI Jakarta berhasil menyabat emas pada game lokal pada kategori tim, diikuti medali perak Jawa Tengah dan medali perunggu Jawa Barat.
Angela yang juga Ketua Umum Partai Perindo ini mengapresiasi para atlet yang telah berpartisipasi dalam kemajuan industri e-sport Indonesia. Kalau kita bicara dari sisi kompetisi, e-sport ini bisa menjadi saluran minat, bakat, dan prestasi generasi muda Indonesia. Kalau kita bicara dari sisi ekonomi, tentunya e-sport bisa mendorong juga penciptaan IP game baru lokal yang kita harapkan bisa mendunia. Tercatat gamers di Indonesia secara total pada tahun 2023 mencapai 174,1 juta gamers. Dan ini merupakan 43% dari total gamers di seluruh Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia mendukung penuh kemajuan industri game dalam negeri dengan mengesahkan Perpres nomor 19 tahun 2024. Dan ini menjadi payung hukum untuk memperkuat ekosistem game nasional. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Gurihnya nasi kuning ala Jawa, ngebul dan gongso di Probolinggo, Jawa Timur membuat lidah bergoyang. Sajian ini cocok untuk santap siang maupun dikemas dalam bento keranjang nan cantik untuk bekal anak. Sejak 5 tahun terakhir, sajian nasi kuning rempah sae dihadirkan Jawara Gebul dan Gongso di Probolinggo, Jawa Timur. Olahan nasi putih dengan racikan bumbu rempah sae atau rempah sereh dan santan ini dimasak langsung di dapur warung sebelum disajikan ke pelanggan. Seluruh proses mulai dari meracik nasi kuning, memasak mie, dan aneka pelengkap dilakukan tenaga profesional yang menguasai resep rahasia turun-temurun. Dan seluruh masakan dirangkai menjadi satu dalam wadah cantik. Tak heran jika sajian nasi kuning rempah sae ini menjadi menu andalan yang dipesan pelanggan, terutama untuk bekal maupun sajian ulang tahun anak. Ada pesanan juga untuk nasi kuning, tumpeng mini, untuk hampers pun kita juga bisa. Jadi apapun yang customer ingin, insya Allah kita bisa. Selain pesanan, pelanggan juga bisa menikmati makan di tempat, terutama saat makan siang tiba. Tidak sedikit karyawan kantor di sekitar warung yang memilih untuk makan siang di tempat ini. Dan tentu saja, menu lauk nasi kuning porsi dewasa yang disajikan berbeda dengan menu bento anak-anak. Untuk porsi orang dewasa, nasi kuning rempah sae disajikan bersama ayam bakar, sambal goreng ati, sambal kering tempe, dan sambal terasi. Nasi kuning ini rempahnya kerasa banget ya, enak banget di lidah, terus dipadu sama ayam bakar, tambah sip banget. Terus sambelnya juga nggak terlalu pedes, pas banget pokoknya. Sama ini, sama jeroan sama sambal kering tempenya tuh, enak banget pokoknya. Untuk satu porsi nasi kuning bento anak dibanderol mulai dari harga Rp18.000. Sementara untuk porsi dewasa harganya mulai dari Rp20 hingga Rp25.000. Selain sajian kuliner ini, ada juga minuman rempah yang menghangatkan tubuh, yang juga cocok dengan hawa Probolinggo yang tengah dihembus musim angin kencang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pagi ini kami ajak Anda ke Desa Lok Rukam, Tapak Tuan, Aceh Selatan. Di tempat ini ada pantai yang luar biasa menawan, pemandangan alam yang mempesona, dilengkapi dengan kuliner laut dengan rempah khas Aceh yang segar, gurih, dan lezat. Inilah desa wisata Lok Rukam, berada di Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Desa ini menawarkan pesona pantai pasir putih dan panorama alam yang menakjubkan. Apalagi momen sunsetnya atau matahari tenggelam yang sangat mempesona. Di sini pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas pesisir yang lezat di kafe kuliner khas laut di sepanjang bibir pantai desa. Aku suka banget nih momen-momen yang gini pinggir laut, apalagi aku anak traveling banget. Juga nih tadi aku nikmatin nasi seafood khas Lok Rukam. Yang jadi andalan adalah menu lobster segar yang diracik menggunakan rempah khas Aceh.
Selain lobster, ada juga sate gurita dan sate lolak ikan bakar. Kemudian pengunjungnya sini datang dari luar daerah. Kemudian selain di sini menikmati makanan, juga mereka menikmati alamnya yang bagus, yang indah. Suasana teduh pinggir pantai pasir putih dengan suara ombak menghantam karang membuat pengunjung betah dan enggan untuk beranjak. Untuk menuju lokasi ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Tapak Tuan, ibu kota Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Iqdar Ivan Ayus melaporkan. Pemirsa, MNC Animation kembali meluncurkan serial animasi anak terbarunya, Titus the Detective. Peluncuran serial animasi lokal pertama bertema detektif yang akan ditayangkan di stasiun televisi nasional ini digelar di Anyus Tower, Kebon Sirih, Jakarta. Turut dihadiri Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Eksekutif Chairwoman MNC Group sekaligus CEO MNC Animation Liliana Tanusudibyo dan Director of MNC Animation dan SI Warren Heriputra Tanusudibyo menghadiri peluncuran serial animasi TV Titus the Detective di MNC Conference Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Series ini menjadi bukti keseriusan MNC Animation dalam mengembangkan industri animasi nasional. Dalam penggarapan Titus the Detective ini tidak hanya untuk memberi warna hiburan anak Indonesia, namun juga syarat nilai edukasi. Melalui serial animasi ini, anak-anak diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dengan berpetualang memecahkan beragam kasus, serta belajar tentang persahabatan, kejujuran, tidak pantang menyerah, dan nilai-nilai gotong royong. Kita selalu mendukung industri kreatif ini, terutama di film animasi, dengan adanya Kiko yang sudah tayang di 64 negara. Kami berharap Titus juga akan ditayangkan di beberapa negara, terutama untuk next month. Titus akan tayang di Azerbaijan dan juga di Turki. Terbagi dalam 26 episode menceritakan aksi Titus sebagai detektif bersama dua sahabatnya, Bobit sang pesulap dan Vira si mekanik, yang bekerja sama dalam mencari strategi untuk memecahkan masalah dan membela kebenaran di kota Steamboat. Titus ini ada di majalah Just for Kids yang dibuat oleh Ibu Liliana Tanusudibyo. Setelah itu pada tahun 2020 kita merilis film Titus Mystery of the Enigma di bioskop. Ya. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses pembuatan serial animasi ini. Episode perdana Titus the Detective siap menghibur anak-anak dan keluarga Indonesia mulai 22 September 2024 di RCTI Kanal Digital 28 UHF setiap hari Minggu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Camar Henda, Novandui, Ainus melaporkan. Pemirsa, kepergok mencopet di sebuah pasar. Seorang emak-emak di Jombang, Jawa Timur ditangkap warga. Tak hanya pelaku, warga juga menangkap suami pelaku yang mengantarkannya ke pasar. Seorang emak-emak ditangkap warga setelah kepergok mencopet di pasar Peterongan, Jombang. Wanita bernama Naria ini tertangkap basah mencopet sebuah dompet milik pengunjung pasar. Meski meronta dan berupaya kabur, warga tetap memegangi Naria agar tidak kabur. Selain Naria, warga juga menangkap Supriyadi, suaminya yang mengantarkan pelaku. Agar tidak kepergok warga, suami pelaku berpura-pura belanja sayur. Untuk menghindari amuk massa, pasutri ini langsung diamankan ke Mapolsek Peterongan. Warga mengaku sengaja menangkap Naria dan suaminya karena wajahnya sudah dikenali para pedagang lewat rekaman CCTV. Dalam rekaman tersebut, Naria beberapa kali kedapatan mencopet sejumlah pengunjung pasar. Pak Supri, Bu, sanggup untuk diminta keterangan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Sabtu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku bersama dengan SBY sepakat mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. SBY juga mengaku menemui Jokowi untuk pamit ke New York. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Sabtu kemarin. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Jokowi menyatakan ia dan juga SBY sepakat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan baru Prabowo Gibran. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat
Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Sementara SBY mengatakan bahwa niat kedatangannya menemui Presiden Jokowi yakni untuk melapor penugasan barunya sebagai penasihat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Dari Jakarta, Gilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo mendukung penuh rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk pembentukan Kabinet Zakan. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan digelar dalam waktu dekat sebagai sinyal PDIP masuk kabinet. Berikut Politik 24 jam. Presiden Joko Widodo mendukung rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk sebuah kabinet karya Zakan Kabinet dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Jokowi tak mempermasalahkan jumlah personel pemerintahan Prabowo mendatang akan menggendut karena itu merupakan hak dan wewenang Prabowo selaku Presiden terpilih periode 2024-2029. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan digelar secepatnya. Pertemuan Prabowo dan Megawati diyakini juga sebagai sinyal masuknya PDIP ke dalam kabinet. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut ada peluang pertemuan Prabowo Megawati akan dilakukan sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang. Jelang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh KPU Provinsi Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapat tambahan dukungan. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan ini kini resmi turut didukung Partai Hanura. Dukungan Partai Hanura kepada pasangan Pramono Anung Rano Karno disampaikan langsung Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang di kawasan Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan Sabtu pagi. Hadir pula Sekjen Partai Hanura Beni Ramdhani dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Hanura Provinsi Jakarta Jafar Bajebar. Sebagai tanda dukungan, Osman Sabtaodang memperkenalkan pasangan Pramono Anung Rano Karno kepada ratusan kader Partai Hanura. Setelah resmi mendukung Pramono Rano Karno, Partai Hanura akan langsung mengerahkan kader serta simpatisan Partai Hanura untuk memenangkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Osman Sabtaodang optimis pasangan Pramono dan Rano Karno bakal memenangkan Pilkada Jakarta dan menjabat gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2025-2030. Oh, bukan resmi lagi. Bukan resmi lagi, lahir batin. Oke ya. Kami terima kasih termasuk kepada Pak Sekjen, Pak Beni, sehingga dengan demikian ini menjadi modal dasar kita untuk bergerak dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat, dan alhamdulillah dari waktu ke waktu seperti yang disampaikan oleh Bang Oso tadi, kami berdua sekarang mendapatkan respon publik yang luar biasa. Sebelumnya pada Sabtu pagi, Pramono Anung bersama Rano Karno mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, SBY menitipkan pesan agar visi dan misi kepada keduanya agar berpihak kepada masyarakat kecil untuk memajukan Jakarta. Dari Jakarta, Indra, iNews melaporkan.
Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi dengan sejumlah pendukung serta simpatisan di Jakarta. Selain komitmen memenangkan pasangan Ridho pada Pilkada November 2024 mendatang, mereka juga menaruh harapan besar Jakarta akan lebih maju dan lebih baik. Ridwan Kamil dan Suswono bersilaturahmi dengan relawan jagat Prabowo dan mendapatkan dukungan penuh dalam Pilkada mendatang. Melalui program Jakarta Bersolawat di 43 kecamatan di Jakarta, relawan jagat Prabowo yakin dapat mengantarkan pasangan ini memenangkan Pilkada. Tidak menyangka ternyata Bang Emil ada keluarga besar NU. Jadi sudah tadi disampaikan bahwa dilahirkan dari keluarga NU dan akan komitmen dengan kita mendoakan bersama jamaah itu supaya Bang Emil sukses. Keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, mudah-mudahan malam ini menguatkan keyakinan, mudah-mudahan sampai akhir nanti pencoblosan keyakinan ini berbuah pada kemenangan. Dukungan penuh juga datang dari tokoh serta ulama se-Jakarta yang mengharapkan pasangan dengan slogan Jakarta Baru ini bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Salah satu yang kita inginkan agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, misalnya tentang keadilan sosial itu Pak RK insya Allah akan lebih lebih dibuat nyata, lebih konkret. Dukungan yang mengalir makin menguatkan pasangan RK Suswono bekerja keras memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Memeriahkan HUT ke-79 TNI yang jatuh pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan mulai dilakukan, di antaranya pameran alutsista Navy Fair yang digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat. Berbagai senjata hingga miniatur alutsista milik Angkatan Laut dipamerkan sekaligus sebagai edukasi kepada masyarakat. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi Muhammad Zulkarnain. Ya pemirsa, TNI Angkatan Laut menggelar Navy Fair 2024 dalam rangka menjelang HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Nah saat ini saya sudah berada di kawasan Silang Monas di mana tepatnya di booth miniatur daripada alutsista milik TNI Angkatan Laut. Pemirsa, memang selain alutsista sungguhan, di sini juga ada pameran berbagai macam miniatur atau alutsista milik TNI Angkatan Laut. Nah ini bisa dilihat pemirsa, ada miniatur daripada kapal, kemudian juga miniatur rudal dan lain sebagainya. Nah yang menarik pemirsa, di sini memang ada miniatur yang cukup besar dari kapal selam. Nah kita langsung tanya saja mengenai booth daripada miniatur alutsista milik TNI Angkatan Laut ini bersama dengan anggota atau personil daripada TNI Angkatan Laut. Halo Mas. Halo, selamat siang. Di sini kita sudah menyiapkan berbagai miniatur. Yang di depan ini adalah jenis-jenis kapal yang baru-baru ini sedang dilakukan untuk pengadaan. Dan bisa kita lihat di sini ada 2 buah miniatur yang cukup besar, mock-up besar, kapal selam kelas Nagapasa, dan di sebelah kanan rem KRI Raden Edi Marta Dinata. Selain itu ada 2 lagi kapal selam, yang satu produksi Korea dan terakhir juga dengan produksi bersama dengan PT PAL. Oke, terima kasih. Berarti selain pameran ini juga mengedukasi kepada masyarakat ya. Sip, terima kasih Kapten Ahmad. Ya pemirsa, memang Navy Fair 2024 ini akan digelar selama 2 hari, yakni pada hari ini dan juga besok 22 September 2024. Di mana Navy Fair 2024 ini merupakan rangkaian daripada menjambut HUT Tentara Nasional Indonesia yang ke-79 yang jatuh pada 5 Oktober 2024 nanti. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Malam final pemilihan Abang None Jakarta 2024 di Jakarta Concert Hall, Gedung Anyus Tower, Menteng, Jakarta Pusat berlangsung meriah. Pemilihan Abang None Jakarta ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Betawi dan sekaligus sebagai sarana pengembangan potensi, bakat, kecerdasan, dan kreativitas generasi muda. Panitia Abang None akhirnya mengumumkan Muhammad Hafiz dari Kepulauan Seribu dan Alia Nisa Taib dari Jakarta Barat sebagai pemenang Abang None 2024. Saya berharap agar Abang None Jakarta tetap konsisten menjadi ikon generasi muda Jakarta yang kontributif, kemudian aktif.
Proses pemilihan Abang None sendiri sudah dilakukan sejak 30 Agustus lalu dan diikuti sebanyak 36 finalis. Dari Jakarta, Nisa Sahib Andri, Anyus melaporkan.